Mbak, rekomendasi. Aku mau gulai sumsum sama gulai biasa sama sate kambing. Oke, kambingnya minta 10 dulu. Bombastic side eye. Mari kita coba. Kan lembut walaupun nggak pakai lemak. Pedes banget dong. Seperti zaman kecil. Nah, ini kita udah sampai nih di pertigaan jalan. Satu ke Cibitung, Telaga Asi atau Tanjung Priok. Kita ambil Bekasi, Jakarta, Cikampek. Gas. Nih kurang lebih 46 menit kita udah sampai di Bekasi dan kita akan lanjutin ke Cikampek. Dan kita memasuki Cibitung dan kita bakal bersiap ketemu Transformer si Optimum Prime. Berapa nih? Pedih. 48.000 bos. Lihat Transformer semua isinya udah. Nah di sini harus was-was ya, banyak banget kontainer. Usahain jangan ngantuk. Awas jatuh. Nah, ini di atas kita tuh tol MBZ nih. Kita tuh versi di bawahnya. Cenderung lebih rata jalannya, cuman banyak kontainer. Ada nggak sih lo yang pada ngerasain kalau di MBZ tuh jalannya dur gitu? Kayak lagi digoyang Inul. By the way, ini kita berangkat ke Bandung itu hari Senin malam. Macet ternyata guys. Asumsi sekitar 1,5 jam sampai Bandung nih dengan kondisi seperti ini ya. Gerbang tol Kalihurip Utama. Berapa coba? Monjay, 27.000. Jadi sih berapa? 200.000. Kencing. Ini adalah hal yang selalu gue lakukan. Ya Allah, enak banget. Jadi udah sampai di gerbang tol Paster. Ini jam 23.21. Yang disayangkan satu, tadi ditelepon sineretnya udah habis dari jam 7. Dan kita memutuskan jadi kita nginep dulu di Bandung semalam. Besok baru kita makan Kamil. Jadi ternyata bisa di booking walaupun dia buka sampai pagi, sampai jam 3 subuh. Khusus di bagian daging sineretnya itu bisa di booking. Jadi tinggal telepon. Selamat pagi, siang, sore, dan malam warga pemuja makanan. Setelah semalam terhambat karena sineretnya habis dan akhirnya semalam memutuskan untuk menginap di rumah mertua gua. Dan tadi pagi ditelepon lagi. Yang dilalahnya ternyata sineretnya itu udah di booking habis sampai tanggal 31 Desember. Lu kebayang gak? Sedih aku tuh. Cuman kan udah sampai Bandung nih kan. Masa iya gak makan Kamil. Jadi kita memutuskan sekarang 2:30 sore kita berangkat menuju Kamil. Ini sekolah aku. Lihat pohon ini legenda banget loh. Di Bandung. Iyalah, ini salah satu pohon tertua. Oh, ini sekolah kamu dulu. Ya, asyik kan suka nongkrong di bawah gitu. Pantes. Walaupun kalau parkir di bawah suka ada yang ketindihan pohon. Kamu adalah salah satu orang yang sering aku katain sebenarnya. Kenapa? Oh, dasar sekolah di bawah pohon bambu. Tapi bukan pohon bambu. Iya, kamu bawa pohon-pohon juga tentunya. Tapi keren kan sekolahku. Deket lagi dari rumah, jadi datangnya mepet-mepet aja. Emang aja males. Oke, ini kita udah mulai memasuki area belakang dari stasiun Bandung. Lihat ada Hotel Arimbi. Old school abis ya bentukannya. Jadi lu jangan pada kaget kalau misalkan emang masuknya begini, tapi emang dari dua jalur. Nah, ini dia. Haji Kamil. Akhirnya kita sampai juga tuh di rumah makan sate Haji Kamil. Ini yang cukup menarik sebenarnya. Di samping-samping gue ada beberapa tukang sate lagi. Ada Sugema, dia ada Hadori. Nah, ini sebelah-sebelahan nih. Nah, ini Kamil aja. Waktu itu pertama kali gue kesini itu justru karena Kamilnya rame. Akhirnya gue malah ke Hadori. Nah, ini yang gue cari sebenarnya, sate sineret.
Pak, rekomendasi sebagai sup sama gulai biasa sama sate kambing. oke. Kambingnya berapa? Kambingnya minta 10 dulu. Bombastic side eye. Terus 15 meren. 20. 15. Nah, kan 5 daging doang, 10-nya. Yang campur. Terus ya udah. Jadi tuh menunya simple banget. Sate kambing, sate sapi, sate ayam, gulai iga, sop kambing, nasi putih, kerupuk, emping. Nah, sate sineret ini nih si legendnya nih. 80.000 yang nggak ada. Tapi akhirnya kita yang legend juga nih, gulai sumsum. Let's go. Jadi kita udah kedatangan beberapa makanan, gulai daging, terus yang kedua itu ada Gulai sumsum. sumsumnya tebel-tebel sih lebih ke arah. Terus bintang tamunya udah pasti adalah si sate. Mari kita coba. Kan lembut walaupun nggak pakai lemak. Tekstur dagingnya bikin apa namanya si lemaknya bikin jadi manis. Tapi ini enggak. Tapi ini lembut, cobain dulu deh yang nggak pakai lemak. Yang nggak pakai lemak juga Enak. enak. Aku lebih suka yang pakai lemak. Pakai kecap. Sekali lagi cobain. Nah, sekarang kita pakein Bebeng. bawang merah, ya kan? Dia punya lemaknya pecah-pecah di mulut. Kacangnya tuh soalnya cincang asar gitu. Nah, sekarang kita cobain bumbu kacang ya. Nah, kasih kecap dikit. Wiu. Enak, tapi Kecap menurut aku lebih prefer yang berkecap doang karena kenapa? Kambingnya cenderung lebih keluar, lebih nature gitu rasa dari si kambingnya. Coba kalau kamu gimana? Aku lebih suka pakai kecap doang. Karena kayaknya kami lebih cocok pakai kecap daripada pakai sambal kacang. Nah, ini balik lagi ya kedoyanan masing-masing aja. Anaknya mau kayak gimana? Tapi kalau gua sih lebih suka yang cukup pakai kecap doang. Nah, ini dioles cat. Baru masukin sih ya bumbu kacang. Bumbu kecap dan cabai rawit ya, pedes banget dong. Tapi enak, nikmat, gurih. Mantap. Sekarang kita cobain sih ininya dulu kali ya, gulai. Rasanya tuh rich banget, tapi kayaknya perlu ditambahin sambal. Bubuk cabai sekarang namanya. Oke. Nih, ini boleh. Memang lembut banget ya. Rasanya nggak pernah berubah dari aku kecil. Ini kamu udah makan ini dari umur berapa? Ini ada SD deh. Kaji Kambil ini udah ada semenjak 1977. 73 siapa? 73 kan? 73. Dan tidak pernah berubah rasanya, gila. Ke kaki kambingnya lihat. Lembut. Kalau dagingnya nggak bau kambing. Penting nih. Karena gue udah makan kambing, tapi gue nggak suka kalau bau kambing. Nggak ada bau sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke bintang tamunya. Sumsumnya kita sedot dulu untuk pertama kali ya. Wah, masukin ini. Wah, ini kan, biar dia masuk dulu. Nah, kita aduk. Allahu Akbar, enak banget. Best. Nah, sekarang kamu yang makan. Dia nggak bau, sumsumnya nggak bau. Sumsumnya nggak bau kan? Seperti zaman kecil. Yang nggak bisa kencang cantik. Nggak bisa di sini. Ini di Jaim sini tuh nggak bisa. Nggak bisa, harus jadi binanang. Harus jadi Flintstone. 8 tahun gua hidup sama Dalola, nikah.
selama 8 tahun ini juga gue belum pernah sekalipun ngerasain sate sineretnya. Tiap kamu datang nggak pernah ada, kasihan. Tiap gue datang habis kosong. Kita lu pernah makan di sini 3 orang bareng sama Obit namanya. Kita makan bertiga 40 porsi sate, 4 gulai sumsum binatang. Jadi misi sudah selesai tapi belum 100%. Kenapa? Belum dapat sineret. Oh iya betul, kasihan ya kamu ya. Jadi perjalanan kali ini bisa dibilang kita sudah Seperti pamungkas, pamungkas tapi belum pamungkas. Kalau di ngomongin dari rasa, nggak berubah. buat yang sudah dari masa kecil yang masih orok kayak kesini, mau bilang nggak berubah, berarti masih tetap enak. Kalau buat gue masih tetap candu di bagian sate kambingnya itu ya. Ini rasa kambingnya yang empuk, terus rasa gajih lemaknya dia yang manis itu kan, subhanallah. Sumsum lah. Dan yang kedua sumsumnya, wah ini gawat banget. Nah ini fun fact nih buat teman-teman yang pada takut, wah takut banget gue makan kambing bang, gue takut banget kolesterol. Nah kunci satu, kalau lo habis makan lemak-lemak minyak kayak begini atau sumsum dan kawan-kawan ya, jangan pernah minum es teh manis karena gulanya itu yang bikin kolesterol lo ntar malah naik. Jadi pertanyaannya, apakah ini pantas dipuja? Udah jelas ini pantas dipuja. Dan apakah ini akan dirindukan lagi? Selalu dirindukan. Dan gue masih tetap, Irfan masih punya objektif untuk dapetin sate sineretnya ya. Ngomong-ngomong sebelumnya itu total kita makan, ini kita makan kambing itu 15 tusuk itu 105.000, terus gulai iga itu 55.000, gulai sumsum 55.000, ada emping 5.000 perak, totalnya itu 220.000. Ini dengan harga segini oke. Kita pamit undur diri dulu, sampai ketemu di Bintaro. Bye. Oke, masih ini sekarang 8:30, kita mau pulang ke Bintaro. Kita akan cek lagi jalur bawah mengarah ke Jakarta akan seperti apa. Apakah juga sudah rapih seperti layaknya kemarin kita lewat jalur bawah yang mau ke arah Bandung. Oke. 75.000 dan jam 10:15 tadi kita sempat berhenti dulu beli kentang goreng untuk mengisi energi. Mari kita melanjutkan lewat Cikampek. Nah, ini salah satu jalur yang harus lo perhatiin nanti kalau lo mau ke arah Bintaro, Serpong, Depok. Nah, MBZ itu harusnya naik ke atas tuh. Nah, kalau kita ambilnya justru yang ke bawah buat ke arah Bekasi. Nanti dari situ akan ada pecahan ke arah Depok, Serpong sampai ke ujung bandara. Jadi jangan salah di sini nih. Tapi by the way jalan tolnya bagus loh di sini. Iya, cuman ini masih agak bolong-bolong dibandingkan kemarin sebelah ya. 100% dibanding yang sebelah yang mengarah ke Bandung. Nah, nih jalan layang MBZ khusus sedan Jeep. Biasanya kan kita naik ke atas. Nah, itu MBZ tuh di depan. Ke MBZ ke kiri naik ke atas. Tuh, kita ambil ke bawah. Yoi. Ini lurus mungkin sekitar berapa ya? 10 kiloan lah. Nanti akan ada dibuang ke kiri itu masuk ke mana? Tol baru tuh yang langsung ke Bintaro, yang bisa langsung ke Serpong. Nah nanti gua akan kasih tahu juga bagaimana cara menentukan belokan kemana yang ke arah Bintaro dan mana yang ke arah Priuk. Itu lumayan agak challenging karena gua beberapa kali itu suka salah. Nah ini nih, dari sini lo cuma tinggal lihat itu, lo ambil yang Cibitung kawasan industri Tanjung Priok Cimanggis. Tuh ya, Cibitung kawasan industri Tanjung Priok Cimanggis, ambil ke kiri. Jalannya tapi rusak banget bro masalahnya. Nah nanti gua hampir kelewat nih tuh, Cibitung kawasan industri Tanjung Priok Cimanggis. Nanti akan dipecah lagi nih yang ke arah Tanjung Priok sama yang ke arah Cimanggis atau ke arah Bintaro. Nah kalau lurus ke arah Tanjung Priok Cibitung, kalau kanan. Nah kita ambil yang ke kiri kawasan industri Setu Bekasi Cimanggis, paling kiri ambilnya. Udah cuma tinggal masuk tol. Nah jangan yang ambil kawasan industri tuh, kita ambil yang Setu Cibubur Cimanggis. Nah ini 164.000. Ini kondisinya udah jam 10.18. Nah biasanya asumsi gua dari tol ini, dari pintu masuk tol ini sampai ke rumah mungkin sekitar setengah jam lah, setengah jam sampai 45 menit. Kita lihat aja ntar ya. 10.32 54.000. Gerbang tol Limo
14.000 doang, sisa 95.000.